Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 mahasiswa kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung kelas B angkatan 2018 untuk mata kuliah Manajemen Laboratorium. Saya Lana Ramadi dan rekan-rekan saya Media Tami Putri, Natasha Nata Niela, serta Nia Mardanti akan menjelaskan terkait dengan peralatan laboratorium, klasifikasinya, serta saran penyimpanannya. Peralatan laboratorium merupakan seluruh peralatan yang digunakan untuk menunjang suatu sistem yang diterapkan oleh suatu laboratorium, sehingga dapat memperlancar dan juga mempermudah suatu pekerjaan yang dilakukan di dalam laboratorium tersebut. Selanjutnya, kita simak bersama-sama terkait dengan penjabaran berikut yang akan disampaikan oleh Nia Mardanti. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi peralatan berdasarkan kesulitan pengelolaan peralatan yang dibagi menjadi peralatan kategori 1, peralatan kategori 2, dan peralatan kategori 3. Pada peralatan kategori 1 ini merupakan peralatan yang perawatannya mudah, sistem kerjanya sederhana, pengoperasiannya cukup dengan SOP dan tidak memerlukan keahlian khusus. Jadi dalam peralatan kategori 1 ini kita tidak perlu memiliki keahlian khusus untuk menggunakan peralatan tersebut. Kita hanya perlu mengikuti SOP dari peralatan tersebut sehingga kita langsung bisa menggunakan peralatan tersebut dengan benar untuk tujuan praktikum maupun penelitian. Contohnya yaitu seperti PPT, tabung reaksi, gelas Becker, dan juga Erlenmeyer. Selanjutnya yaitu peralatan kategori 2. Peralatan kategori 2 ini merupakan peralatan yang perawatannya sedang dengan sistem kerjanya yang tidak begitu rumit, namun memerlukan pelatihan khusus dalam pengoperasiannya. Jadi pelatihan khusus tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengukuran ataupun kerusakan pada alat yang akan digunakan. Contoh dari peralatan kategori 2 ini yaitu seperti water bath, oven, inkubator, dan sentrifuge. Selanjutnya yaitu peralatan kategori 3. Peralatan kategori 3 ini merupakan perawatan yang akurasi atau kecermatan pengukurannya tinggi dan memerlukan keahlian khusus dalam pengoperasiannya yang bersertifikat. Contohnya yaitu seperti spektrofotometer, HPLC, GC, dan QCMS. Pelatihan khusus tersebut ditunjukkan untuk meminimalisir terjadinya suatu kesalahan pengukuran ataupun kerusakan dari alat-alat tersebut. Saya akan menjelaskan tentang tabel tingkat kesulitan pengelolaan peralatan dan juga saran perawatan atau penyimpanan alat berdasarkan kesulitan pengelolaannya. Baiklah, yang pertama adalah tabel tingkat kesulitan pengelolaan peralatan. Dapat dilihat pada tabel perbandingan pengelolaan peralatan, baik peralatan kategori 1, peralatan kategori 2, maupun peralatan kategori 3. Kemudian yang selanjutnya adalah saran perawatan atau penyimpanan alat berdasarkan kesulitan pengelolaannya. Yang pertama adalah alat kategori 1. Alat kategori 1 termasuk alat yang mudah pengoperasiannya, mudah perawatannya, serta memiliki harga yang termasuk murah. Tetapi, kita harus tetap berhati-hati dalam menggunakan alat yang mudah pecah. Selain itu, setelah alat-alat dibersihkan, pastikan tidak ada alat yang rusak seperti patah, pecah, dan lainnya. Selanjutnya adalah alat kategori 2. Alat-alat kategori 2 yang perawatannya tergolong tidak terlalu sulit, sebaiknya diletakkan di rak atau tempat khusus dalam laboratorium. Dikarenakan ada beberapa alat yang sensitif terhadap kondisi lingkungan seperti neraca analitik dan beberapa alat yang termasuk mahal harganya. Dan yang terakhir adalah alat kategori 3. Alat-alat kategori 3 yang perawatannya tergolong sulit sebaiknya diletakkan dalam ruang khusus. Selain itu, perawatan untuk alat-alat kategori 3 dilakukan rutin dalam jangka waktu yang lama dan harus dilakukan oleh teknisi yang ahli dan sudah bersertifikat. Selanjutnya ada saran perawatan untuk alat kategori 1, 2, dan 3. Untuk alat kategori 1 seperti alat gelas, contohnya tabung reaksi, gelas Becker dan Erlenmeyer, pastikan telah dicuci dan dibersihkan setelah digunakan. Dan bila perlu dilakukan sanitasi serta harus adanya inventarisasi alat gelas agar jika ada barang yang rusak dapat langsung diperbaiki atau dibuang dan diganti dengan yang baru. Untuk alat kategori 2, contohnya ada pH meter dan neraca analitik. Untuk pH meter, dilakukan perawatan pada elektroda gelas dan lakukan pengecekan baterai secara berkala. Untuk neraca analitik, pastikan neraca selalu bersih dari debu dan kotoran, serta dikalibrasi secara berkala.
alat kategori 3, contohnya spektrofotometer dan HPLC. Spektrofotometer harus disimpan dalam ruangan yang tidak terpapar sinar matahari langsung dan suhu dalam ruangan yang stabil. Jangan lupa juga untuk membersihkan kompartemen sampel setelah digunakan. Sedangkan untuk HPLC, saran perawatannya pada stabilitas pH, teknik stabilitas, dan eluen. Oke teman-teman, itulah pemaparan terkait materi klasifikasi peralatan laboratorium dan saran untuk penyimpanannya. Nah, informasi ini akan bermanfaat apabila teman-teman sekalian kita semua dapat mengaplikasikan terkait dengan ilmu yang telah kita dapat bersama. Sampai bertemu di lain kesempatan ya. Terus belajar dan semangat!